Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Indri Triananto selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Arif Rama Yogiantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas terhadap kualitas fisik dan sensori sosis ayam broiler. Latar belakang penelitian ini dijalankan yaitu karena sosis merupakan salah satu produk olahan daging yang disukai masyarakat Indonesia. Sosis sendiri memiliki pertumbuhan konsumsi rata-rata mencapai 4,46% per tahun. Daging ayam broiler dipilih karena daging ayam broiler sangat disukai, karena harganya terjangkau, mudah didapatkan, bergizi tinggi, tidak anyir, warnanya segar, serta bertekstur lunak. Tepung talas dipilih sebagai alternatif bahan pengisi, yang mana biasanya pengisi sosis itu menggunakan tepung tapioka karena tepung talas sendiri memiliki nilai indeks glikemik sebesar 12 yang lebih rendah daripada tepung tapioka yang memiliki indeks glikemik 94, sehingga dapat menurunkan risiko diabetes dan obesitas. Produktivitas tepung talas sendiri cukup tinggi, hingga 28,10 ton per hektar, yang mana lebih tinggi daripada singkong yang hanya sebesar 22,95 ton per hektar. Tetapi sayangnya produk olahan dari tepung talas masih jarang di pasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas terhadap kualitas fisik dan sensori sosis ayam broiler. Manfaat dari penelitian sendiri ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa pengaruh substitusi filler tepung tapioka menggunakan tepung talas terhadap pengolahan sosis ayam broiler. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inovasi pengolahan produk daging dan menjadi referensi dalam pengembangan produk olahan daging lainnya. Sosis merupakan produk olahan pangan yang terbuat dari campuran daging halus dengan tepung atau pati, kemudian ditambahkan bumbu dan bahan tambahan makanan lainnya yang dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Daging ayam broiler merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi karena mengandung protein dan asam amino esensial, lemak dari asam lemak esensial, vitamin, mineral yang mana sangat baik untuk pertumbuhan manusia. Tepung tapioka merupakan tepung yang terbuat dari ubi kayu yang diekstraksi patinya dengan cara mengapres umbi yang telah diparut, kemudian diendapkan dan dikeringkan melalui penjemuran matahari atau pengering buatan dengan oven. Tepung talas merupakan granula karbohidrat yang diperoleh dari ubi talas berwarna putih, tidak berasa, tidak berbau, dapat memberikan derajat pengembangan pada tingkat kadar air sedang dan memiliki suhu proses yang tinggi. Bahan pembuatan sosis terdiri bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama yang digunakan pada pembuatan sosis adalah daging. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu, serta bahan tambahan lain yang diizinkan. Bahan pengisi atau filler merupakan bahan yang berfungsi untuk menarik air, membentuk tekstur yang padat, memperbaiki stabilitas emulsi, menurunkan penyusutan waktu pemasakan, serta memperbaiki cita rasa dan sifat irisan. Bahan pengikat atau binder merupakan bahan yang berfungsi untuk berikatan dengan air dan memperkuat kemampuan mengemulsi daging. Selanjutnya, bumbu dan bahan tambahan yang ditambahkan dalam pembuatan sosis antara lain air, es, garam, minyak, sayur, merica, pala, dan bawang putih. Selanjutnya yaitu uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik yang dilakukan pada penelitian kali ini terdiri dari uji pH, uji daya ikat air, uji warna, dan uji profil tekstur. Untuk uji kualitas sensoris dilakukan yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan panas terhadap sosis yang dihasilkan. Indikator pada uji sensoris terdiri dari warna, aroma, tekstur, rasa, dan daya terima keseluruhan. Landasan teori. Sosis merupakan makanan yang terbuat dari campuran daging halus dan bahan tambahan yang terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu, serta bahan tambahan lain yang aman dikonsumsi, lalu dimasukkan ke dalam selongsong. Bahan pengisi yang digunakan pada dalam pembuatan sosis biasanya adalah tepung tapioka. Tepung talas dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengisi sosis karena mengandung pati. Granula pati akan mengembang ketika dipanaskan dan daya tarik menarik antar molekul pati dalam granula pati akan menurun yang menyebabkan air tersebut masuk ke dalam granula pati dan tidak dapat bergerak lagi, sehingga proses gelatinisasi dapat terjadi. Nah, tepung talas sendiri memiliki amilopektin yang lebih rendah daripada tepung tapioka, tetapi amilosanya lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan suhu gelatinisasi tepung talas menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini yaitu substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas akan meningkatkan kualitas fisik dan sensoris sosis ayam broiler. Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pisau, talenan, baskom, grinder, chopper, staffer, panci, kompor, freezer, timbangan elektrik, kertas label, chromometer, texture analyzer, beban 35 kg, plat kaca, oven, kertas saring, spidol, gelas ukur, pH meter, mika transparan, milimeter blok, dan beker glass. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari daging ayam broiler, tepung tapioka, tepung talas, air es, susu skim, garam, minyak sayur, STPP, merica, pala, bawang putih, selongsong plastik, buffer pH 7 dan 4, serta Aquades. Metode yang digunakan pada pembuatan sosis kali ini terdiri dari grinding, mixing, chopping, stuffing, dan steaming. Selanjutnya ada metode pada uji kualitas fisik. Uji pH. Sebelum diukur, pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan pH 7. Nilai pH diukur dengan cara sampel sosis sebanyak 2 gram dicincang terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass dan dilarutkan dengan Aquades sampai 8 ml hingga homogen, lalu diukur dengan pH meter.
Selanjutnya adalah uji warna. Alat berupa kromometer dikalibrasi terlebih dahulu dengan standar Y sama dengan 93,9, X sama dengan 0,3134, dan Y 0,3193. Sampel sosis kemudian dianalisis warnanya. Nilai L lightness, A redness, dan B yellowness yang muncul kemudian dicetak. Selanjutnya ada uji profil tekstur. Sampel sosis pertama-tama dipotong terlebih dahulu dengan ukuran 1 cm kubik. Pengujian kemudian dilakukan dengan tekstur analyzer, yang mana tekstur analyzer tersebut diatur terlebih dahulu dengan pretest speed 1 mm per second, test speed 5 mm per second, post test speed 2 mm per second, strain 80%, timer 5%, trigger type auto force, trigger force 5 gram, dan thermode auto. Untuk uji daya ikat air, kadar air bebas dihitung dengan cara sampel sosis sebanyak 0,3 gram diletakkan di atas kertas saing dilapisi kaca, kemudian dibebani selama 5 menit dengan beban seberat 35 kg. Luas area basah dihitung dengan milimeter blok. Kadar air total diukur menggunakan sampel sebanyak 1 gram. Sampel dibungkus dengan kertas saring bebas air dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius sebanyak 24 jam, lalu ditimbang berat akhirnya. Berikut ada rumus kadar air bebas, kadar air total, dan daya ikat air. Untuk uji sensoris sendiri dilakukan dengan panelis sebanyak 30 orang dan tidak terlatih, dan panelis ini akan mengukur nilai tekstur, warna, aroma, rasa, dan daya terima keseluruhan. Kemudian untuk skor penilaian warna, aroma, rasa, tekstur, dan daya terima ini diberikan skor 1-5. Nah, untuk analisis data yang dilakukan untuk uji fisik dianalisis menggunakan analisis variansi dengan rancangan acak lengkap pola searah. Dilanjutkan dengan uji Duncan New Multiple Range Test, dan data hasil pengujian sensoris dianalisis menggunakan Kruskal-Wallis. Hasil dan pembahasan. Untuk uji pH berikut adalah hasilnya. Nah, substitusi filler tepung tapioka dengan tepung talas tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Terdapat adanya kenaikan nilai pH pada penelitian ini, tetapi penelitian tersebut tidak signifikan. Hal ini terjadi karena nilai pH tepung talas itu lebih tinggi daripada tepung tapioka, tapi tidak berbeda jauh. Menurut James et al. 2013 dan Verma et al. 2022, tepung talas memiliki nilai pH sebesar 6,3, sedangkan tepung tapioka memiliki nilai pH sebesar 6,22. Untuk uji daya ikat air menghasilkan pengaruh yang nyata dan mengalami peningkatan daya ikat air tersebut karena tepung talas memiliki kadar protein, pH, amilosa yang lebih tinggi daripada tepung talas. Tepung talas sendiri memiliki protein 3,9%, pH 6,3, dan amilosa sebesar 16,5%, sedangkan tepung tapioka memiliki kadar protein 1,1%, pH sebesar 6,22%, dan amilosa sebesar 8,06%. Hasil uji daya ikat air tersebut didukung dengan penelitian Kartika Sari et al. 2020 yang menyatakan bahwa kadar protein berbanding lurus dengan daya ikat air karena protein berfungsi mengikat air secara kimiawi. Didukung lagi oleh Bulgaini et al. 2019 yang menyatakan bahwa daya ikat air akan meningkat jika pH meningkat hingga maksimal 7. Hal itu terjadi karena daya pH akan mengakibatkan struktur daging terbuka sehingga daya ikat air akan menurun. Rumus reaktif protein akan berkurang pada pH yang rendah sehingga semakin banyak air yang lepas. Selanjutnya didukung oleh Purwantika 2016 yang menyatakan bahwa amilosa yang lebih tinggi akan menyebabkan pati bersifat kering dan mengikat air yang lebih tinggi. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Nubatonis et al. 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas sebagai pengganti tepung tapioka pada pengolahan bakso domba dapat meningkatkan nilai daya ikat air. Hasil dari uji warna tidak memberikan pengaruh yang nyata karena kedua tepung memiliki warna yang sama-sama putih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Jayanti et al. 2017 dan Rahmawan et al. 2013. Nah, untuk penggunaan tepung talas sendiri sebagai pengganti tepung tapioka sesuai dengan penelitian Nubatonis et al. 2022 yang mana menunjukkan tidak menghasilkan perbedaan warna yang nyata terhadap pengolahan bakso domba. Untuk profil tekstur sendiri memberikan pengaruh yang nyata secara keseluruhan. Untuk pengaruh yang pertama yaitu hardness mengalami peningkatan seiring bertambahnya level substitusi tepung talas dengan nilai springiness-nya menurun. Untuk nilai gaminess dan chewiness sendiri yang diberikan pelakukan itu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kontrol, meskipun pada pelakukan berikutnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk nilai hardness sendiri mengalami kenaikan yang signifikan karena pati pada tepung talas lebih tinggi daripada tepung tapioka, sejalan dengan penelitian Priambodo et al. 2014 yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar pati pada sosis meningkatkan nilai hardness karena meningkatnya jumlah pati akan mengisi ruang pada matriks protein daging. Untuk tepung talas sendiri memiliki kadar pati sebesar 83%, sedangkan tepung tapioka memiliki kadar pati 77%. Untuk gaminess sendiri lebih tinggi hasilnya daripada kontrol akibat adanya peningkatan kadar pati yang mana menyebabkan nilai hardness juga bertambah sehingga sosis gaminessnya akan otomatis meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Apriantini et al. 2021 yang menunjukkan bahwa peningkatan hardness pada sosis akan memiliki tren yang sama dengan peningkatan nilai gaminess. Untuk peningkatan kadar pati yang meningkatkan nilai gaminess itu didukung oleh pernyataan dari Priambodo et al. Karena
Nilai G minus itu meningkat disebabkan pati yang mengisi ruang kosong pada matriks protein daging sehingga sosis makin sulit dihancurkan saat dikunyah. Untuk Springer sendiri mengalami penurunan karena amilopektin tepung talas lebih rendah daripada tepung tapioka, yang mana sejalan dengan penelitian dari Jayanti et al. 2017 yang menunjukkan bahwa tepung dengan amilopektin yang rendah akan menurunkan tingkat Springer, karena rendahnya kadar amilopektin akan menurunkan jumlah pati yang mengalami gelatinisasi. Tepung talas memiliki kandungan amilopektin sebesar 83,49%, yang mana lebih rendah daripada yang dimiliki oleh tepung tapioka sebesar 91,94%. Chewiness sendiri memiliki nilai yang lebih tinggi dari kontrol karena kadar pati pada sosis mengalami peningkatan dan menyebabkan kondisi sosis makin keras. Sejalan dengan penelitian dari Triambodo et al. 2021 yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai G minus akan meningkatkan nilai chewiness karena matriks sosis semakin rapat dan sulit dihancurkan akibat adanya peningkatan jumlah pati. Untuk uji kualitas sensoris sendiri, hasilnya tidak memberikan pengaruh yang nyata. Untuk warna itu keduanya sama-sama memiliki nilai kesukaan yang sama karena keduanya memiliki warna yang sama, sehingga hasilnya juga tidak menghasilkan perbedaan yang nyata. Sejalan dengan penelitian dari Nubatonis et al. 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas sebagai pengganti tepung tapioka pada pengolahan bakso domba tidak menghasilkan perbedaan warna yang nyata. Nah, warna juga tidak menghasilkan perbedaan nyata karena rasio substitusi tepung talas juga terlalu rendah sesuai dengan penelitian Aprianteni et al. 2021 yang menunjukkan bahwa substitusi tepung biji durian dan tepung tapioka yang kasusnya adalah warnanya sama-sama putih tidak menunjukkan perbedaannya nyata pada sosis sapi, bahkan hingga substitusinya berlevel 50%. Kemudian untuk tekstur sendiri tidak memiliki pengaruh yang nyata karena permukaan sosis ini tidak memiliki perbedaan yang jauh untuk dapat dideteksi oleh panelis yang tidak terlatih. Didukung oleh penelitian dari Tampi 2020 yang menyatakan bahwa panelis tidak terlatih tidak dapat mendeteksi perbedaan kecil antar sampel dan hanya dapat mendeteksi perbedaan yang sederhana. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Nubatonis et al. 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas sebagai pengganti tepung tapioka pada pengolahan bakso domba tidak menghasilkan perbedaan tekstur yang nyata pada uji sensorisnya. Untuk rasa sendiri tidak menghasilkan perbedaan yang nyata karena kedua tepung memiliki rasa yang sama, yaitu sama-sama netral. Sejalan juga dengan penelitian dari Rasi et al. 2019 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas sebagai pengganti tepung tapioka pada pengolahan bakso babi tidak menghasilkan perbedaan yang nyata. Untuk aroma dari uji kualitas sensoris itu juga sama-sama tidak memberikan perbedaan yang nyata, memiliki nilai disukai yang sama karena kedua tepung memiliki aroma yang sama-sama netral, sesuai dengan pernyataan dari Etrop et al. 2019 dan Lestari et al. 2019. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Nubatonis et al. 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan tepung talas sebagai pengganti tepung tapioka pada pengolahan bakso domba tidak menghasilkan perbedaan aroma yang nyata. Untuk daya terima sendiri secara keseluruhan memiliki nilai yang sama-sama disukai dan tidak memiliki perbedaan yang nyata. Karena nilai sensoris daya terima itu akan dipengaruhi oleh nilai sensoris sebelumnya seperti warna, tekstur, rasa, dan aroma, sehingga hasil dari daya terima juga akan mengikuti dari indikator lainnya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian dari Irawati et al. 2015 yang menunjukkan bahwa nilai daya terima sosis dipengaruhi hasil akhir dari tingkat kesukaan panelis terhadap warna, bau, tekstur, dan rasa. Kesimpulan dasar. Untuk kesimpulan sendiri, substitusi filter tepung talas dapat mempengaruhi daya ikat air dan profil tekstur sosis ayam. Nilai daya ikat air, hardness, gaminas, dan chewiness mengalami peningkatan, sedangkan nilai springiness mengalami penurunan. Hasil penelitian tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap nilai pH, warna, dan kualitas sensori sosis. Kualitas sosis paling baik berada pada level substitusi 99% banding 1%, yang mana perlakuan pertama karena memiliki nilai profil tekstur terbaik, penambahan paling efisien, dan variabel kualitas lainnya yang tidak berbeda dengan kontrol. Saran yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut yaitu perlu adanya penggunaan tepung talas pada produk olahan daging lainnya, dan pada penelitian berikutnya disarankan untuk menambah rasio penggunaan tepung talas, serta perlu dilakukan uji lebih lanjut seperti uji kimia, uji mikrobiologi, dan uji mikrostruktur. Uji sensoris juga disarankan menggunakan panelis terlatih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.